Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Tersembunyi. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari KBMF, kutipan dari penulis Rafa Purwati. Dan kisah kali ini saya bawa yang berjudul Warung Sate Daging Misterius. Sebelumnya nama dan isi cerita sudah kita samarkan. Mohon maaf apabila dalam penulisan cerita terdapat kata-kata nama atau desa yang sama. Kami hanya menghibur, tidak bermaksud apa-apa. Sebelum kita lanjut ke cerita, ada baiknya like, komen, dan bagikan video ini. Bu Linggar kembali ke rumah setelah mendapat kabar duka dari adik perempuannya. Setibanya ia di depan rumah, keadaan di sana sudah sangat ramai dengan orang-orang yang hadir menyampaikan bela sungkawa mereka. Mobil ambulans masih bertengger di depan rumah. Jenazah Devi baru saja diturunkan dari mobil ambulans tersebut. Bu Linggar menatap sendu wajah pucat sang putri yang saat itu masih berdarah-darah karena belum sempat dimandikan. Kedua tangan Bu Linggar mengepal kuat, alih-alih merengkuh jenazah sang anak. Wanita parubaya itu gegas berjalan cepat menerobos kerumunan orang-orang dan masuk ke dalam kamarnya. Menyadari ada yang tidak beres pada mbaknya, Yuni mengikuti sang kakak dan turut masuk ke dalam kamar. Prends. Bu Linggar menatap sendu wajah pucat sang putri yang saat itu masih berdarah-darah karena belum sempat dimandikan. Kedua tangan Bu Linggar mengepal kuat, alih-alih merengkuh jenazah sang anak. Wanita parubaya itu gegas berjalan cepat menerobos kerumunan orang-orang dan masuk ke dalam kamarnya. Menyadari ada yang tidak beres pada mbaknya, Yuni mengikuti sang kakak dan turut masuk ke dalam kamar. Prends. Suara barang pecah terdengar di telinga. Sekejap mata barang-barang yang awalnya berada di atas meja rias telah berpindah ke lantai dalam kondisi hancur berserakan. Setelah dilempar oleh Linggar, wanita itu benar-benar murka sekarang. Ada apa, Mbak? Apa yang terjadi? Tanya Yuni, merasa ada yang tak beres pada diri mbaknya itu. Kurang ajar, Nina. Semua ini gara-gara kau. Aku tidak akan pernah mengampunimu. Selama aku masih hidup, jiwamu tak akan pernah bisa lepas dariku. Kita lihat, aku atau kamu yang akan mati lebih dulu. Pekik Bu Linggar. Lagi-lagi barang-barang di atas meja yang lain pecah karena perbuatan Bu Linggar. Wajah Bu Linggar telah basah oleh keringat, giginya gemerutu kuat. Mbak. Jadi ini terjadi karena perbuatanmu? Karena pengabdianmu pada setan yang membuat Devi akhirnya meninggal dengan cara seperti ini? Benar begitu, Mbak? Yuni mendekat, bibir adik Linggar itu gemetar karena tak habis pikir. Linggar tidak menjawab, dadanya hanya naik turun karena turut menyesali tentang apa yang telah terjadi. Sudahi ini, Mbak. Sudahi ini, mau berapa korban lagi yang akan kamu tumbalkan? Demi apa, Mbak? Demi kekayaan? Kamu sudah memiliki segalanya, rumah, warung, uang banyak. Apakah Mbak belum puas? Apa? Kepergian Devi belum cukup, Mbak? Tangis Yuni memberi nasihat. Tidak. Mungkin kemarin aku masih memburu uang dan kekayaan. Karena Devi masih hidup, aku harus memberikan pendidikan yang layak kepada adik dan anak-anakku. Tapi sekarang Devi sudah mati. Dan ini semua gara-gara Nina, gadis itu. Aku tidak akan berhenti sampai aku berhasil mendapatkan anak itu. Ucapan Bu Linggar membuat bulu kuduk Yuni berdiri seketika. Wanita berusia 25 tahun itu ngeri melihat tingkah kakak satu-satunya itu. Mbak. Anak itu hanya Tumbalal yang lolos. Dia tidak salah sama sekali, sanggah Yuni,
berusaha membuat kakaknya mengerti. Tidak. Tumbal yang telah kutandai harus mati. Gara-gara dia lolos malam ini, anakku menjadi gantinya. Aku bertekad, tidak akan berhenti sampai gadis sialan itu masuk ke dalam umpanku. Astaghfirullahaladzim. Ucap Yuni mengelus dada, namun Linggar tak peduli. Ia pergi meninggalkan adiknya yang masih tergugu seorang diri. Hari beranjak siang, saat itu situasi di dalam pabrik konveksi begitu sibuk, para pekerja terlihat fokus dengan pekerjaan masing-masing. Begitu pula dengan Nina. Hari itu, di hari pertama Nina bekerja, ia ditugaskan di bagian mesin. Tugasnya adalah menjahit kain yang akan dijadikan baju. Di tengah bisingnya suara mesin, Nina mendengar suara desisan ular. Gadis itu menghentikan sejenak aktivitasnya menjahit dan mulai menajamkan indera pendengarannya. Netra Nina bergerak ke kanan dan ke kiri. Ia mencari dari mana arah suara itu berasal. Benar saja, hewan bersisik berukuran besar terlihat mata, menyusup memasuki area bawah meja mesin jahit di mana orang-orang tengah sibuk bekerja. Nina terkesiap, ia mengamati sekelilingnya, namun tak ada yang menyadari keberadaan hewan bersisik itu padahal sosok itu begitu besar dan berjalan menyusuri area bawah meja mesin tempat teman-teman Nina masih bekerja. Nafas Nina mulai tak beraturan, mendadak telinganya berdenging dengan kencangnya. Nina menekan kuat kedua telinga itu dengan kedua tangan. Gadis itu merasakan perasaan nyeri dari kedua telinga menjalar hingga ke kepala. Ya Allah, kenapa ini? Kepalaku, sakit sekali, keluh Nina. Cairan hangat kembali mengaliri kedua lubang hidungnya. Et Nina? Yampan, Camus mimizan. Pekik Isna, salah satu teman yang duduk di sebelah Nina. Nina hanya mampu mengangguk. Rasa nyeri di dalam kepalanya benar-benar terasa begitu menyiksa. Ayo, aku antar ke toilet untuk membersihkan darahnya. Ajak Isna. Kini teman-teman yang lain juga turut mengerumbungi Nina, karena tak tega melihat kondisi Nina seperti itu. Nina dipapah dan diantar ke toilet oleh kedua temannya, Isna dan Loli. Beruntung letak toilet tidak begitu jauh dari ruangan tempat Nina bekerja. Nina masuk ke dalam toilet tersebut dan membersihkan darah yang masih mengalir-ngalir dari lubang hidungnya, menggunakan air yang mengalir di tempat pencuci tangan. Kedua teman Nina turut membantu. "Kalian dengar itu?" tanya Nina, saat suara desisan ular kembali terdengar. Dangar apa? Jawab Isna, sedangkan Loli hanya mengernyitkan dahi tak mengerti. Seperti ada ular. Lirih Nina, matanya kini telah menatap tajam ke arah kaca yang terpampang di depannya. Mata Nina membulat sempurna, tubuh gadis itu menegang, kala sepasang netranya mendapati sosok ular besar dari pantulan cermin. Ular itu merayap di langit-langit toilet itu. Ular, ular. Nina masih berkata lirih, kedua temannya mengikuti arah mata Nina menatap. Namun kedua temannya menggeleng dengan ekspresi bingung. Kedua teman Nina tak melihat ular, seperti apa yang dikatakan Nina. Jantung Nina berdegup kencang. Ia semakin ketakutan karena ular itu perlahan menjuntaikan kepalanya dan mendekat pada Nina. Saat Nina menatap bayangannya sendiri di cermin, ia lebih terkejut lagi. "Astagfirullahaladzim," ucap Nina, tubuhnya melunglai. Bagaimana ia tak terkejut? Ia melihat bayangan dirinya menyerupai Bulinggar. Wanita parubaya itu tersenyum miring menatap ke arah Nina dengan tatapan berapi-rapi. Ekor besar yang dimiliki ular itu berayun dan mengibas tubuh mungil milik Nina. Tubuh Nina terpental, beruntung kedua temannya sigap menolong. Meskipun kini Isna dan Loli turut heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bersambung.
Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Bagaimana cerita tentang kisah ini, tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan apa yang sudah saya bagikan kali ini dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen video ini, dan jangan lupa bagikan video ini. Nantikan cerita selanjutnya di channel Misteri Tersembunyi. Terima kasih, sampai jumpa.